Jumpa lagi bersama saya Roy Astike dari Peduli Social Channel. Hari ini kita akan membahas masalah tentang kehadiran dan keberadaan Yayasan Peduli Desa Adat. Kita ketahui bahwa saat ini di Provinsi Bali telah berdiri sebuah yayasan yang disebut dengan Yayasan Peduli Desa Adat, berkedudukan di Kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, bagaimana kemudian keberadaan dari yayasan ini? Hari ini telah hadir Ketua Yayasan Peduli Desa Adat, Bapak Dewa Putu Arte SAMM, dan juga didampingi Dewan Pengawas sekaligus pendiri Yayasan Peduli Desa Adat, Dr. Rusmadi Gatot. Om Swastiastu. Ini sangat menarik, kan tadi saya jelaskan Pak bahwa saat ini sudah ada sebuah yayasan yang berdiri, Yayasan Peduli Desa Adat. Gimana kemudian latar belakang sehingga punya ide atau gagasan munculnya Yayasan Peduli Desa Adat ini? Ya. Terima kasih Pak Roy atas waktunya. Jadi latar belakang berdirinya daripada yayasan ini yaitu adanya berbagai masalah permasalahan kasus tentang desa adat, ya. Sehingga karena banyak kasus-kasus permasalahan-permasalahan di desa adat tersebut, ya semestinya permasalahan di desa adat tersebut jangan sampai ke ranah hukum. Betul, ya. Sampai jangan ke ranah hukum, karena filosofi daripada desa adat tersebut adalah mengaya. Ya. Ada juga musyawarah, mufakat, ada mufakat, ada salu bersaya bantakeun. Nah, itulah filosofi kita. Begitu pula adanya juga kasus besar sekarang. Selain daripada tersebut, ada kasus besar, musibah besar nasional tentang COVID-19 ini. Nah, itu pun juga masalah itu pun desa adat juga harus ikut ke dalamnya untuk sama-sama bergandengan tangan dengan pemerintahan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di desa adat tersebut. Ya, ini luar biasa. Nah, tapi kemudian kenapa harus namanya Yayasan Peduli Desa Adat? Apa alasannya yang mendasar? Jadi begini, Yayasan Peduli Desa Adat Penarukan ini, ya. Jadi yayasan ini kita sangat peduli dengan adat-adat yang ada di Provinsi Bali ini. Karena ada suatu permasalahan-permasalahan yang saya katakan tadi, ada kasus-kasus. Semestinya kasus-kasus permasalahan di adat ini jangan sampai ke ranah hukum. Ayo kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Karena filosofi kita adalah itu esensinya ya. Nah, tapi kemudian dengan terbitnya SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pertanggal 23 Agustus yang saya ketahui, SK Yayasan Peduli Desa Adat ini. Nah, gimana ruang lingkup yayasan ini, Pak? Apakah memang untuk di daerah Buleleng saja atau memang menyeluruh seluruh Bali tentang ikut mengajukan desa adat ini? Ya. Terima kasih. Jadi yang pertama, saya akan uji coba karena di Penarukan ini ada suatu permasalahan desa adat yang sangat besar sekali. Saya itu melaksanakan selesaikan supaya tuntas sampai berdirinya nantinya kalian desa adat yang baru. Yang kedua, baru nanti kita menyebar kepada Kabupaten Buleleng yang ada permasalahan-permasalahan di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, baru kita sampai ke provinsi untuk sama-sama ya melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan Perda nomor 4 tanggal tahun 2019 tentang pemerintahan desa ini. Ya, artinya kan ini menyeluruh sekali Pak ya, berdirinya yayasan ini. Apakah nanti kemungkinan ke depan yayasan ini yang berkedudukannya di Buleleng akan membuat cabang-cabang di kabupaten-kabupaten yang lain, bahkan di seluruh provinsi Bali? Ya, sesuai dengan SK daripada Kumham tersebut ya, yang terima tanggal 23 Agustus ini, ya memang begitu isinya. Bisa membentuk cabang-cabang sewilayah Bali maupun provinsi maupun keluar. Jadi untuk melaksanakan permasalahan-permasalahan adat tersebut. Baik, ini menarik. Saya ingin ke Pak Made Gatot dulu, Pak. Pak Made, tadi kan dijelaskan bahwa latar belakang muncul yayasan ini adalah karena banyaknya muncul berbagai permasalahan-masalah desa adat, kemudian masalah sosial yang muncul ini. Nah, Pak Gatot sendiri yang dari awal berdirinya Yayasan Peduli Desa Adat ini, kemudian sebagai tokoh di masyarakat dan sekarang menjadi pengawas di yayasan ini. Bagaimana melihat apakah memang benar banyak kasus desa adat yang muncul saat ini di daerah Bali, daerah kita cinta ini?
Oke, Om Swastiastu. Terima kasih Pak Doi. Jadi kita tergerak hati kita bersama-sama yang mempunyai visi yang sama dulu. Itu karena ada sesuatu masalah di desa adat kita gitu. Jadi beberapa tokoh yang mempunyai visi yang sama untuk membenahi desa Pakraman kita untuk membentuk suatu yayasan. Yang dulu kita kepingin ada forum, tapi kalau forum dengan yayasan ini kan beda nih. Kalau forum ini hanya selesai masalah selesai buat. Tapi kita ingin bahwa ide dasar tujuan daripada pendirian yayasan ini bisa berlanjut ke depan. Itu bisa kita berpartisipasi aktif untuk membangun desa adat, dan juga kita peduli dengan adanya desa adat. Dengan timbulnya banyak kasus bukan di daerah kita saja, tapi di Buleleng secara keseluruhan, kemudian Bali. Ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa ini kita berharap ada ya paras-paras salulung sabayan take ini mulai agak menipis, berkurang dia, menipis, sehingga musyawarah mufakat di desa adat yang biasanya dilakukan ini hilang, mulai hilang di terkikis. Kenapa bisa muncul seperti itu? Apakah karena era dinamisasi global ini, kemudian perkembangan masyarakat gimana Pak? Terima kasih Pak Roy. Ini era globalisasi ini yang sangat mempengaruhi utamanya pada generasi muda. Ini generasi muda ini mulai agak tergerus sedikit untuk di bidang adat dan budaya kita. Ini banyaknya aliran dan sebagainya yang ada, yang berkembang. Ini ingin merubah tatanan budaya yang ada di Bali, khususnya. Nah, kita peduli itu untuk meluruskan. Mudah-mudahan nanti kita berahan karena ini kita baru berdiri. Kita mudah sekali ya. 3 Agustus kemarin. Itu pun itu kita sebenarnya dibidangi oleh tiga bidang notaris ini. Ada Bu Desa Gayatri, terus ada Pak Made Surate, ada Pak Sumardiano nih. Ini beliau ini membidangi kita ini untuk bisa lahir sebagai yayasan, gitu. Dan kita warawiri dan lain sebagainya sudah ke Kesbangpol 5. Dengan waktu singkat ini kita bisa terbentuk seperti ini. Karena keinginan keras daripada Pak Ketua pada kita semua, para pendiri ini, untuk bagaimana kita memperhatikan, memperdulikan adat dan budaya seperti tidak tergerus. Pak Gatot, tetapi kan bahwa dengan banyaknya masalah kasus-kasus desa dan itu yayasan peduli desa muncul Pak. Nah, bagaimana nanti dari Dewan Pengawas sendiri benar-benar yayasan peduli desa ini bisa menghadirkan desa adat dan mengatasi masalah yang lainnya Pak? Terima kasih Pak Roy. Jadi nanti kita ini tugasnya berat sekali ya. Untuk mewujudkan tujuan dari didirikannya yayasan peduli desa adat ini. Ini berat sekali, dan program-program yang ada program sosialnya, ada keagamaannya, kemudian ada kemanusiaan, ini cukup berat. Jadi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa yang singkat selesai. Ini maka kita akan mengalami bertahap. Jadi ada jangka pendeknya, ada jangka panjangnya. Dan tentunya kita akan bekerja sama dengan dalam hal ini di Majelis Agung, Majelis Madya, Majelis Alit yang ada di Provinsi Bali ini, untuk kita ajak bersama-sama bergandengan tangan, bekerja bersama-sama sehingga beban-beban ini kita bisa. Nah, pertama kita akan berharap tentunya ada dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat untuk bisa membantu kita ini. Termasuk juga dari DPR itu bagaimana untuk membantu kami nanti untuk bisa mensosialisasikan dan sebagainya, termasuk pada masyarakat.
masyarakat kita di masa pandemi COVID-19. Ya, sendiri ya. Ini. Nah, baik Pak Ketua, saya ini ke Pak Ketua lagi. Pak tadi dijelaskan oleh Pak Ketua ada 3 bidang yang akan dilaksanakan ini untuk yayasan pedesaan. Apa saja itu? Jadi gini, tadi sudah disampaikan oleh pendiri. Jadi di bidang sosial di sini adalah mencangkup tentang menjalankan pendidikan secara formal pada masyarakat nantinya, itu programnya. Begitu pula menjalankan mengadakan pada pendekatan pada pantai asuhan, pantai jompo dan sebagainya. Begitu pula mengajukan juga mengadakan pembinaan olahraga kepada warga masyarakat kita, serta mengadakan dengan organisasi lain sinergi ya. Nah, itu salah satu daripada kegiatan sosial kita. Begitu pula ada saat sudah sampaikan dan kemanusiaan di sini adalah programnya memberikan bantuan kepada fakir miskin, termasuk juga masalah COVID-19 ini. Iya, fakir miskin, orang dan sebagainya, gelandangan, itu jadi tujuan ya. Sedangkan keagamaan kita melaksanakan pembinaan masalah adat maupun agama di wilayah. Nah ini yang paling menarik. Jadi begitu pula, apalagi sekarang diprogramkan oleh pemerintah, ya pemerintah atau Bapak Gubernur, masalah nangun sakerti lokal. Wah ini yang program strategis ini ya. Segini daripada Pak Gubernur, sehingga kita sama-sama sekarang bergandengan tangan dengan pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder lainnya, sesuai dengan program pemerintah Pak Gubernur. Begitu pula jangan lupa masalah Perda nomor 4 tersebut di tahun 2019, masalah pemerintahan desa. Iya, ini benar sekali. Pak Gatot, namun Satkerti Lokal Bali ini menarik Pak ya. Bagaimana mensinergikan dengan Yayasan Peduli Desa Adat, karena memang harus mendukung, apalagi desa adat menjadi tiang penyangga daripada pelestarian adat dan budaya di Bali. Betul sekali Pak Roy ya. Jadi bagaimana mulianya seorang gubernur ini memprogramkan suatu ikon namun Satkerti Lokal Bali ini harus didukung oleh adat yang ada di seluruh Bali. Bahkan kalau yang ada di luar Bali yang memakai agama Hindu juga, kalau bisa kan ini bisa disosialisasikan ke situ. Tetapi kita juga mempunyai beban tanggung jawab untuk bisa mensosialisasikan juga bagaimana program-program beliau Pak Gubernur ini untuk bisa kita jalankan bersama-sama ke desa-desa. Namun catatan bahwa kita ini tidak akan memaksakan bahwa kita harus diterima di desa adat, tapi kalau ada permintaan, kita siap untuk memfasilitasi. Jadi kalau ada masalah-masalah di daerah, kita punya sekretariat ini yang diberikan oleh Pak Dewo ini, disemangatkan oleh Pak Dewo untuk bisa kita gunakan. Jadi artinya Pak Made, Yayasan Peduli ini akan mengayomi permasalahan yang ada di seluruh Bali ya. Pasti Pak, karena tujuan dasarnya kan gitu. Kalau ada permasalahan desa yang lainnya, kemudian kami diundang Yayasan Peduli untuk ikut menyelesaikan dan memberikan. Kita akan siap untuk bisa mungkin dengan kemampuan. Kita ini terdiri dari banyak tokoh yang mempunyai banyak bidang ilmu. Ada budayawan kita punya. Jadi nanti untuk namanya yang mengetahui tentang adat istiadat, budaya dan sebagainya ini, hukum ada ya. Ada hukum juga, sarjana hukum ada, semuanya kita punya. Sehingga kita akan mencoba nanti kalau di atas permintaan daripada desa adat, ya kalau tidak kita hanya memperhatikan, mungkin kita hanya memberikan saran, masukan saja gitu. Tetapi kalau kita diundang untuk bisa berbicara untuk menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan masalah yang kita kerjakan, tetapi kita akan memberikan saran, masukan kepada prajurit desa adat yang ada di situ, bagaimana kondisi supaya bisa lebih baik dari yang dulu, supaya tidak ada lagi desa adat ini memperkarakan keramunya di hukum. Ini adat itu adalah mengayomi keramunya, bukan menghukum keramunya.
Ya. Apalagi nanti Ya. dengan adanya COVID-19 ini kan, ya pandemi ini di semua negara, bukan kita saja, tetapi kita bagaimana hidup di situ. Seperti apa yang tadi disampaikan, di bidang sosial kita siap juga, untuk di kemanusiaan kita siap untuk membantu yang ada keluarga yang ya kehilangan mata pencarian. Barangkali kalau beliau mau ke sini Sharing, ya. kita sharing, terutama juga di keagamaan. Masalah-masalah adat itu timbul kan lebih banyak di keagamaan. Iya. Itu. Tapi kita Baik. berasakan pengalaman yang tokoh-tokoh yang kita punya, kita mencoba. Ya, ini luar biasa Yayasan Peduli Desa Adat. Semoga memang kedepannya memang yayasan ini menjadi wadah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang diharapkan ke depan untuk Yayasan Peduli Desa Adat? Jadi terima kasih sebabnya. Jadi harapan kita ke depan, ya, ayo mari kita dukung yayasan ini, dan mari kita saling bergandengan tangan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten, dengan MTA Sebali, ya. ya, MTA Sebali, kabupaten, kecamatan, sehingga benar-benar kita mendukung masalah adat kita. Masalah adat sesuai dengan program pemerintah. Namun Satkerti Loka Bali ini, begitu pula masalah Perda tahun 2019. Ayo sama-sama sehingga masalah kita akan ke depan. Ya, Pak Madi, yang disampaikan Pak, apa harapan ke depan? Kalau ke depan kita tentunya akan bergandengan tangan dengan yang sealuan kan gitu ya, yang sama visi. Ya, visi dan visinya. Visi kita juga sama, termasuk juga bagaimana kita membantu pemerintah daerah dalam hal ini Tibu Beleng, Provinsi Bali. Ini yang kita ke depan ini harus saling pegang erat tangan, kita saling bergandengan tangan untuk mempersatukan, untuk memajukan bagaimana adat dan budaya, kemudian bagaimana kita hidup bersama-sama berdampingan dengan COVID ini, gitu kan. Terus kemudian bagaimana kita bisa mempersatukan visi dan misi kita bersama-sama. Nah, termasuk juga secara internal, Pak Dewi ya. Nah, ini kita juga harus sama dengan kita kalau di militer itu, kalau ini berpengalaman di militer, kalau jalan itu ada satu saja yang langkahnya tidak sesuai, itu kan kelihatan. Itu ya, kita ingin bawa langkah kita itu kan sama, baik bersama-sama, khususnya di internal kita ini. Jadi supaya nanti kita terdukung dan sebaliknya, termasuk juga di pemerintahan desa, di Pak Kraman, di desa dinas ini. Kita terus kan mungkin akan menjalin komunikasi, mencari informasi di desa-desa yang memang punya ada beberapa. Kita sudah punya ada keyakinan ya bahwa ini ada ini tulungin lah desa begini. Sudah banyak ya. Nah, tapi kita kenal dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Made Gatot Kacis selaku Dewan Pengawas, Pak Ketua Yayasan Peduli Desa Adat. Mau gitu mada dikit. Sebentar kali itu tadi wawancara kami dengan pengurus ketua Yayasan Peduli Desa Adat dan juga Dewan Pengawasnya. Kita berharap memang yayasan ini akan menjadi wadah yang memperkuat desa adat, apalagi ini program pemerintah provinsi memberikan peran yang lebih besar kepada desa adat, karena ini adalah tulang punggung penyangga yang untuk melestarikan adat dan budaya di Provinsi Bali. Terima kasih. Kita lihat nanti bagaimana action kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Peduli Desa Adat yang saat ini sudah berdiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.